Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih sudah menjelaskan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Stasiun kereta api selalu menjadi tempat yang paling dibenci sekaligus dirindukan oleh Aris. Disinilah, 10 tahun yang lalu, ia melepaskan tangan Elena, wanita yang menjadi seluruh dunianya saat itu. Tanpa kata perpisahan yang layak, mereka berpisah karena ambisi dan keras kepala masa muda. Aris mengejar karir di luar negeri, sementara Elena tetap tinggal dengan hati yang perlahan membeku. Malam itu, hujan turun dengan rintik yang membosankan. Aris kembali ke kota ini untuk urusan bisnis yang seharusnya singkat. Namun, keterlambatan jadwal kereta memaksanya menunggu di bangku kayu panjang yang masih sama seperti dulu. Ia menyesap kopi hitamnya yang mulai dingin, mencoba mengusir bayang-bayang masa lalu yang mulai merayap di pikirannya. Tiba-tiba, sesosok wanita berdiri tak jauh darinya. Ia mengenakan mantel coklat muda dengan syal yang menutupi separuh wajahnya dari udara dingin. Wanita itu sedang menatap papan jadwal, tampak sedikit bingung. Aris terdiam. Detak jantungnya yang selama 10 tahun ini tenang, tiba-tiba berpacu dengan liar. Postur tubuh itu, cara wanita itu menyisipkan rambut ke balik telinganya, Aris sangat mengenalnya. Elena, suara Aris nyaris tenggelam oleh deru mesin kereta yang lewat di peron sebelah. Wanita itu menoleh. Matanya yang jernih bertemu dengan mata Aris. Waktu seolah berhenti berputar di stasiun tua itu. Tidak ada lagi suara kereta, tidak ada lagi hiruk-pikuk penumpang. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah menjadi bagian terpenting dari hidup masing-masing, kini berdiri sebagai orang asing yang saling memendam rindu. Aris? Elena berbisik pelan, suaranya gemetar. Kamu kembali? 10 tahun telah mengubah garis wajah mereka, namun luka dan cinta yang tertanam di sana tampaknya masih segar. Di bawah lampu stasiun yang berkedip, Aris menyadari bahwa meski ia telah mengelilingi dunia, hatinya ternyata masih tertinggal di stasiun ini, di tangan wanita yang pernah ia tinggalkan tanpa pesan. Suasana canggung menyelimuti mereka saat mereka memutuskan untuk duduk di sebuah kedai kopi kecil yang masih buka di sudut stasiun. Aroma biji kopi yang dipanggang dan uap hangat dari cangkir di hadapan mereka menjadi satu-satunya penghalang agar keheningan tidak terasa terlalu menyesakan. Aris memperhatikan Elena. Wanita itu tampak lebih dewasa, ada ketenangan yang anggun pada caranya berbicara, namun matanya masih menyimpan binar yang sama. Sebaliknya, Elena melihat Aris sebagai pria yang lebih keras, ditempa oleh tahun-tahun kesendirian di negeri orang. Bagaimana kabarmu, El? Aris memulai percakapan, tangannya memainkan pinggiran cangkir. Baik, Riz. Aku mengajar di sekolah dasar dekat sini. Hidupku cukup tenang, jawab Elena singkat. Ia tidak menceritakan betapa banyak malam yang ia lalui dengan bertanya-tanya di mana Aris berada. Saat Aris hendak membayar kopi mereka, ia membuka dompetnya. Sebuah lembaran kecil yang sudah kusam dan terlipat tidak sengaja ikut terjatuh ke atas meja. Elena tertegun melihatnya. Itu adalah potongan tiket bioskop dari film pertama yang mereka tonton bersama 12 tahun yang lalu. Tulisan di atasnya sudah hampir pudar. Namun tiket itu disimpan dengan sangat rapi di dalam selipan tersembunyi. Kamu masih menyimpannya? Tanya Elena dengan suara yang nyaris hilang. Aris terdiam sebentar, lalu perlahan mengambil tiket itu. Ada beberapa hal yang terlalu berharga untuk dibuang, meski alasannya sudah tidak ada lagi di sampingku. Mendengar itu, Elena perlahan membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah kunci tua dengan gantungan kayu berbentuk hati yang sudah retak. Hadiah ulang tahun dari Aris yang ia buat sendiri saat mereka masih mahasiswa. Aku juga tidak pernah sanggup menggantinya, Riz. Meski pintunya sudah lama terkunci, kuncinya tetap aku bawa kemanapun aku pergi, bisik Elena. Di luar, hujan semakin deras, seolah alam mendukung mereka untuk tidak beranjak. Di bawah lampu temaram kedai kopi itu, mereka menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus melegakan. Waktu boleh saja berlalu dan memisahkan raga mereka, namun perasaan mereka tetap berhenti di titik yang sama sejak 10 tahun yang lalu. Hujan di luar kedai kopi seolah enggan berhenti, menciptakan tirai air yang memisahkan mereka dari dunia luar. Keheningan kembali merayap, namun kali ini terasa lebih berat. Ada pertanyaan besar yang menggantung di antara mereka.
Pertanyaan yang selama 10 tahun ini hanya berani mereka tanyakan pada bayangan sendiri. Kenapa kamu tidak pernah membalas pesanku yang terakhir, Rhys? Elena akhirnya memecah keheningan. Matanya menatap lurus ke dalam mata Aris, mencari jawaban yang tertunda 1 dekade. Malam sebelum kamu berangkat ke London, aku menunggu di jembatan itu sampai subuh. Aris menghela napas panjang, bahunya merosot seolah beban berat baru saja diletakkan di sana. Aku datang, El. Tapi aku melihatmu dari jauh bersama pria lain. Dia merangkulmu, dan kamu tampak tertawa. Aku merasa, aku hanya akan menghambat masa depanmu jika aku memaksamu menungguku yang saat itu bukan siapa-siapa. Elena terbelalak. Sedetik kemudian, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Itu kakak sepupuku, Rhys. Dia datang untuk menguatkan aku karena aku sangat hancur kamu akan pergi. Jadi, hanya karena salah paham itu kamu menghilang tanpa kabar. Aris terpaku. Penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya seperti godam. Selama 10 tahun ia hidup dalam kemarahan yang salah alamat, mengira dirinya dikhianati, padahal dialah yang telah mengkhianati kepercayaan Elena dengan cara melarikan diri. Aku bodoh, El. Aku pengecut, ucap Aris dengan suara serak. Ia mengulurkan tangan, ingin menghapus air mata di pipi Elena, namun ia ragu. Aku membangun karir, mengumpulkan harta, tapi setiap malam aku merasa hampa karena aku pikir kamu sudah bahagia dengan orang lain. Bahagia? Elena tertawa kecil dalam tangisnya. Bagaimana bisa aku bahagia jika bagian dari diriku ikut terbawa bersamamu ke London? Aku mencoba membuka hati untuk orang lain. Tapi setiap kali aku melihat pria lain, aku hanya mencari jejakmu pada mereka. Dan aku tidak pernah menemukannya. Di ruangan kecil itu, kebenaran pahit terungkap. Mereka menyadari bahwa 10 tahun kesendirian mereka adalah hasil dari satu asumsi yang salah dan komunikasi yang terputus. Jarak di antara meja kopi itu terasa sangat jauh, dipenuhi oleh waktu yang terbuang sia-sia. Apakah masih ada ruang untuk memperbaiki yang sudah rusak? El? Tanya Aris lirih. Elena terdiam, menatap kunci tua di atas meja. 10 tahun itu waktu yang lama, Rhys. Kita bukan lagi anak kuliah yang dulu. Duniamu ada di sana, dan duniaku ada di sini. Terkadang, cinta saja tidak cukup untuk memutar balik waktu. Pertanyaan Aris menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menyesakan. Namun, tepat sebelum Elena menjawab, ponsel Elena bergetar di atas meja. Sebuah nama muncul di layar, rumah. Elena segera menghapus air matanya dan menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Iya, sayang, ibu sebentar lagi pulang. Keretanya sedikit terlambat karena hujan. Iya, tidurlah lebih dulu bersama ayah, ucap Elena dengan nada suara yang mendadak berubah lembut, namun penuh beban. Aris merasakan dunianya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Kata, ayah, dan ibu, menghantamnya lebih keras daripada kenyataan salah paham 10 tahun lalu. Ia menatap Elena yang baru saja menutup telepon dengan wajah yang penuh rasa bersalah. El, kamu sudah berkeluarga? Tanya Aris dengan suara yang nyaris tak terdengar. Elena menunduk, memainkan cincin perak yang melingkar di jari manisnya, cincin yang sejak tadi luput dari perhatian Aris karena tertutup syal. Aku menikah 4 tahun lalu, Rhys. Namanya seseorang yang baik, yang menjagaku saat aku berada di titik terendah. Dan aku punya seorang putri kecil yang cantik. Aris tertawa getir, bukan karena lucu, melainkan karena menertawakan takdirnya sendiri. Ia kembali terlalu lambat. Cinta lama yang ia kira bisa bersemi kembali, kini terbentur pada tembok kenyataan bahwa Elena bukan lagi milik siapapun untuk diperebutkan. Ia milik keluarganya. Dia pria yang beruntung, ujar Aris tulus, meski hatinya terasa seperti diremas. Maafkan aku, El. Aku datang saat hatimu sudah menjadi rumah bagi orang lain. Tapi Rhys. Elena menjeda, matanya kembali berkaca-kaca. Pernikahan ini tidak semudah yang terlihat. Kami bertahan demi putri kami. Tapi jujur, setiap kali aku menutup mata, wajah yang muncul di pikiranku tetap wajahmu yang berdiri di peron 10 tahun lalu. Pengakuan Elena membuat situasi semakin rumit. Ada cinta yang masih membara,
namun ada janji suci dan nyawa kecil yang harus dijaga. Aris menyadari bahwa memilih untuk bersama Elena sekarang bukan hanya soal mereka berdua, melainkan soal menghancurkan sebuah bangunan yang disebut keluarga. Kita berada di penghujung waktu, Riz, bisik Elena. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk saling mencintai, tapi tidak ditakdirkan untuk memiliki. Suara pengumuman dari pengeras suara stasiun menggema, memecah keheningan yang menyakitkan di antara mereka. Kereta terakhir menuju pusat kota akan segera tiba di peron 3. Itu adalah kereta yang harus dinaiki Elena untuk pulang ke kehidupannya, sementara Aris harus tetap di sana menunggu jadwal keberangkatannya kembali ke bandara. Mereka berjalan beriringan menuju peron. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah setiap inci aspal stasiun menahan mereka untuk tidak berpisah lagi. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah yang dingin dan tajam. Riz, Elena berhenti tepat di bawah lampu peron yang temaram. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih sudah menjelaskan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Setidaknya, aku tidak lagi harus membawa kemarahan itu di sisa hidupku. Aris menatap Elena dalam-dalam, mencoba merekam setiap detail wajah wanita itu untuk ia simpan di dalam ingatannya selama 10 tahun ke depan, atau mungkin selamanya. El, jika aku memintamu pergi bersamaku sekarang, apakah kamu akan melakukannya? Elena terdiam. Matanya menatap rel kereta yang membentang tanpa ujung. Ia memikirkan putrinya yang sedang terlelap di rumah, dan suaminya yang meskipun hubungan mereka dingin, tetap merupakan pria yang memberikan perlindungan saat Aris pergi. Aku tidak bisa, Riz. Hidupku bukan lagi milikku sendiri, jawab Elena dengan senyum yang paling sedih yang pernah Aris lihat. Cinta kita adalah kisah yang indah, tapi babnya sudah selesai di stasiun ini 10 tahun yang lalu. Malam ini hanyalah catatan penutup. Kereta terakhir perlahan masuk ke peron dengan decitan besi yang memekakan telinga. Pintu terbuka. Elena melangkah masuk, lalu berbalik tepat sebelum pintu tertutup. Hiduplah dengan baik, Aris. Jangan simpan tiket bioskop itu lagi. Cari seseorang yang bisa memberimu tiket yang baru, ucapnya lirih. Pintu tertutup rapat. Aris berdiri terpaku di peron saat kereta mulai bergerak perlahan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya lampu belakang kereta hilang ditelan kegelapan malam. Aris merogoh saku mantannya, mengambil tiket bioskop kusam yang ia simpan selama 10 tahun. Ia menatapnya sebentar, lalu perlahan melepaskannya. Angin malam membawa kertas kecil itu terbang, jatuh ke sela-sela rel kereta. Cinta lama mereka memang bersemi kembali di penghujung waktu. Namun bukan untuk tumbuh, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling merelakan dengan damai. Aris berbalik, berjalan meninggalkan stasiun dengan langkah yang lebih ringan. Ia masih sendirian, tapi kali ini, hatinya tidak lagi tertinggal di masa lalu. Tamat.